Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan sehingga sampai saat ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa menghadiri, bisa hadir di sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ikhtiar kita, aktivitas ibadah yang kita jalankan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, sebelah kiri saf sudah full sekarang karena Abah Ian sudah hadir. Di grup WA itu saya nggak bisa hitung berapa orang yang nanyain Abah Ian. Ini artinya memang kehadiran Pak Ian itu begitu ditunggu-tunggu gitu ya. Ya, wajib tuh. Jadi syukur ya Pak Ian sudah sembuh, tapi mohon maaf nggak bisa atau nggak sempat nengok. Kemarin Pak Toto udah ngobrol katanya mau bikin bubur kacang katanya. Tapi nggak tahu udah belum. Ya, jadi itulah memang kalau kita hidup berkelompok, hidup berjamaah begitu akur, akrab, guyub gitu ya. Kalau salah satu aja tidak ada itu seolah-olah ada yang hilang. Ibarat sebuah lukisan mozaik, maka satu aja kepingan yang tidak ada maka itu akan mengganggu pemandangan akan gitu. Maka kalau ada sahabat kita, teman kita, jamaah yang tidak ada, ya akan terasa gitu ya. Baik jamaah rahimakumullah, kita kembali ke kultum 2 mingguan kita terkait dengan akhlak dan tasawuf. Maka pada kesempatan ini kembali yang menjadi concern kita adalah setiap hari, setiap minggu, setiap saat bahkan kita selalu menambah ilmu pengetahuan kita. Dari manapun sumbernya, siapapun yang menyampaikan, apapun medianya, baik media langsung ataupun tidak langsung, media offline maupun online. Maka itu hakikatnya adalah upaya kita menambah ilmu dan pengetahuan kita. Maka jamaah rahimakumullah, sering saya sampaikan di majelis ini bahwa tujuan kita menambah ilmu, menambah pengetahuan, terutama ilmu keagamaan adalah agar bisa berdampak, bisa berpengaruh kepada kualitas diri kita. Tambahnya ilmu pengetahuan itu idealnya adalah akan berdampak positif terhadap perubahan tingkah laku kehidupan kita.
Para ulama kemudian merumuskan bahwa ilmu pengetahuan itu, ilmu agama yang kita pelajari itu berbanding lurus dengan kualitas diri kita. Artinya semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, semakin sering kita mengaji, belajar, menuntut ilmu, maka harusnya kita semakin menjadi orang yang lebih baik, semakin menjadi orang yang soleh, semakin menjadi orang yang taat. Lantas bagaimana Pak ketika kemudian kok realitanya enggak seperti itu? Maka kita harus melihat ke dalam diri kita. Kita lihat barangkali ini ada yang salah dengan diri kita, dengan jiwa kita. Mungkin hati kita, walaupun kita sering datang ke majelis taklim, tapi tidak masuk ke dalam hati kita, tidak masuk ke dalam sanubari kita. Kenapa? Karena hati kita kotor, karena hati kita penuh dengan titik-titik hitam yang menutupi hati tersebut. Sehingga apa? Ilmu pengetahuan yang kita terima, yang kita pelajari kemudian tidak meresap dalam diri kita dan akhirnya juga tidak berdampak. Jadi sekali lagi jamaah rahimakumullah, bahwa mudah-mudahan tambahan sedikit pengetahuan yang kita lakukan, yang kita peroleh dengan cara apapun, maka itu akan memperbaiki kualitas hidup kita. Jamaah rahimakumullah, saya coba untuk sedikit menambah pengetahuan ya, sambil menasihati diri sendiri juga. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107, ini terkenal sekali ayatnya, sering dikutip. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmah bagi seluruh alam semesta. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali menebarkan kasih sayang, menebarkan rasa cinta kepada seluruh isi alam semesta. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang menarik di sini adalah pernyataan Allah ini terkait dengan diutusnya Nabi Muhammad itu bukan hanya ditujukan kepada manusia, ya, bukan hanya rahmatan linnas, tetapi lil alamin. Diutusnya Nabi Muhammad itu adalah untuk seluruh alam semesta. Alam semesta itu manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda, dan seluruh yang ada di dunia ini selain Allah itu adalah alam semesta. Dan itulah yang menjadi target dari diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jamaah rahimakumullah, maka ada istilah dalam kalangan para ulama, terutama ulama tasawuf, itu menyatakan bahwa manusia ini adalah alam kecil atau alam soghir disebutnya. Jadi kita ini alam kecil atau alam soghir. Dan selain manusia, alam semesta yang lain itu disebut dengan alam kabir, alam besar. Kalau dalam istilah dunia filsafat itu disebut dengan mikrokosmos dan makrokosmos. Nah, kalau kosmos ada di rumah bapak-bapak dan ibu sekalian ya.
termos. Sekarang itu kan segala perabot rumah tangga kosmos. Jadi kita ini alam shogir, alam kecil, disebut dengan mikrokosmos. Dan selain manusia, seluruh alam semesta ini, bumi, planet, galaksi, hewan, tumbuhan, semuanya itu adalah alam besar, disebut dengan alam kabir atau makrokosmos. Nah, ternyata menurut para ulama ini dan didukung oleh para ahli ilmu pengetahuan modern, ternyata dalam alam shogir ini, dalam diri manusia ini, ternyata juga katanya terdapat unsur-unsur alam besar. Nanti bapak-bapak yang faham tentang ini silahkan bisa ditelaah lebih lanjut. Dalam diri kita terdapat unsur-unsur alam semesta katanya. Dalam diri kita ada unsur tanah. Dalam diri kita ada unsur air. Dalam diri kita ada unsur api. Dalam diri kita ada unsur mineral dan lain sebagainya. Saya juga kurang begitu paham bagaimana penjelasannya. Yang saya tahu mungkin air ya, sebab tubuh kita itu sebagian besar itu berisi air. Jadi ternyata dalam diri kita ini, tubuh kita ini terdapat unsur-unsur alam semesta dalam jumlah yang kecil, dalam jumlah yang mikro tadi, makanya disebut dengan alam kecil. Kalau di film kartun itu apa Pak Ligar? Yang Avatar itu unsur tanah, air, api, ya ada ya, ya. Itu mungkin nyambung juga itu, ya. Mereka filosofinya tentang itu. Ada unsur api, unsur air, tanah, dan manusia bisa menggerakkan semuanya, ya kan gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan jamaah rahimakumullah adalah bahwa ketika kita ini menjadi bagian dari alam semesta, dalam diri kita ada unsur-unsur yang ada di alam semesta, dan alam semesta ini adalah sesungguhnya perwujudan dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa memahami Allah Subhanahu wa taala melalui kita memahami diri kita masing-masing. Nah, jadi kita bisa memahami diri Allah, kita bisa memahami sedikit mengetahui tentang Allah, ilmu Allah itu dengan memahami diri kita. Makanya ada ungkapan, ada kalimat man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Sebagian ulama menganggap ini hadis, tetapi jumhur itu mengatakan bahwa ini hanya sebatas qaul para ulama. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Barang siapa yang bisa memahami dirinya, memahami hakikat jiwanya, siapa saya ini, siapa yang menciptakan, untuk apa diciptakan, terus kita dalam memahami jiwa kita, maka pada akhirnya kita akan ketemu, akan mampu untuk memahami Rabbahu, untuk memahami Tuhan kita. Persoalannya jamaah rahimakumullah, terkadang kita tidak mau untuk menyadari hakikat diri kita. Kenapa? Karena jiwa kita sudah terselimuti oleh sikap sifat yang negatif, terutama apa? Egoisme. Nah, ini. Terkadang kita tidak menyadari hakikat diri kita. Kenapa? Kita terselimuti oleh, saya ini status sosialnya sebagai anggota DPR misalnya. Saya ini statusnya sebagai pejabat, sebagai wali kota,
bupati, gubernur dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kesadaran untuk melihat jati dirinya itu sudah terpinggirkan. Yang muncul apa? Saya ini, saya itu. Sehingga apa? Kemudian tidak menghargai orang lain. Tidak menyayangi orang lain, membenci orang lain, menganggap dirinya sebagai orang yang paling baik, menganggap dirinya sebagai orang yang paling benar. Tadi malam sudah disinggung oleh Pak Ustadz Ade Nurdin, orang yang semakin soleh, semakin berilmu itu sudah semakin menutup peluang untuk menyalahkan orang lain. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecenderungan kita saat ini kalau kita lihat terutama di dunia internet, di medsos itu kan seperti itu. Orang sedikit-sedikit menghujat. Orang sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Orang sedikit-sedikit membenci orang lain. Padahal kita dengan alam, dengan orang lain itu kan sama. Tadi kita kembalikan ke alam shoghir dan alam kabir. Hakikatnya kan kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama, maka sesungguhnya tidak perlu kita menyakiti orang lain, membenci orang lain, ya. Yang harus kita munculkan adalah kita harus saling menyayangi. Kita harus saling mengasihi. Tidak hanya kepada manusia, juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat ke belakang misalnya dalam perjalanan dakwah Rasul, betapa Rasulullah itu adalah orang yang sangat menyayangi kepada sesamanya. Bukan hanya orang yang membenci, bukan hanya orang yang tidak mau ikut dalam dakwah Rasul. Jadi Rasul itu sangat sayang, sangat sayang. Misalnya kita temukan cerita betapa Rasul itu ada sepenggal kisah Rasul begitu sayang, begitu menghargai seorang wanita tua Yahudi yang ada di pinggir pasar. Bisa kita bayangkan. Kalau menggunakan logika akal kita, maka kita akan mengatakan itu bukan kelompok saya. Itu bukan seorang muslim, ngapain? Saya harus menyayangi dia, nyuapin dia. Bahkan pada saat yang bersamaan orang yang disuapi ini kemudian dia mencaci maki Rasul. Lamun urang kumaha sok. Pasti nggak mau boro-boro kan gitu. Kenapa? Karena yang dikedepankan itu tadi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat, sayang kepada sesamanya. Tidak melihat siapa dia. Apakah dia kelompok saya? Apakah dia satu barisan dengan saya? Tentu tidak. Selama dia itu adalah seorang manusia, maka kita hargai dia sebagai seorang manusia. Dan Rasul mengajarkan jangan menyakiti. Kan gitu. Sekali lagi, ini introspeksi untuk kita semua. Selama ini yang sering muncul dalam kehidupan kita adalah ketika dia bukan kelompok kita, ketika dia bukan satu ormas dengan kita, ketika dia bukan segolongan dengan kita, yang muncul pertama itu adalah suudzon. Buruk sangka. Wah, pokoknya apapun yang ia lakukan, dia mah bukan kelompok saya, salah kan gitu. Dan logika terbaliknya kita terapkan kepada orang-orang yang satu kelompok dengan kita. Pokoknya sejelek apapun, seburuk apapun perbuatan yang dilakukan oleh teman yang satu kelompok dengan kita, wah itu benar. Kalaupun kita anggap salah, kita kemudian ringankan kesalahan itu. Tetapi sebaliknya ketika orang berada di luar kelompok kita, sekecil apapun kesalahannya, kemudian kita besar-besarkan. Kan gitu. Saat ini kan seperti itu. Dalam frame apapun, ormas,
kemudian suku, agama, sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya, organisasi profesi dan lain sebagainya. Nah ini artinya kita tidak proporsional, artinya kita tidak berbuat adil. Dalam Al-Quran, ini saya lupa ayatnya, surat apa, ayat berapa, tapi artinya begini, janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kaum, maka kamu berlaku tidak adil. Ada itu, saya lupa ayatnya. Janganlah karena kebencianmu kepada suatu kaum, kemudian kamu berlaku tidak adil. Nah, artinya apa? Prinsip keadilan tetap harus dikedepankan, siapapun dia, apapun golongannya dan lain sebagainya. Nah jamaah rahimakumullah, nah ini yang menurut saya inilah yang menjadi prinsip dari wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena memang Rasulullah itu ditujukan untuk menjadi rahmat, menjadi kasih sayang, bukan untuk menebar kebencian, bukan untuk menghujat, bukan untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Bahwa realitanya kemudian orang lain salah dalam pandangan kita, itu tidak jadi masalah, kan gitu. Tapi belum tentu kemudian mereka juga merasa salah. Bisa jadi dalam pandangan mereka kita juga adalah salah. Maka saya juga pernah lihat itu, pernah baca kalimat bijak dari Imam Syafi'i juga demikian, bahwa pandangan-pandangan yang saya kemukakan ini adalah pandangan yang menurut saya benar, tapi masih ada celah bahwa kemudian ada kesalahan. Tetapi pandangan-pandangan yang disampaikan oleh orang lain itu menurut saya salah, tetapi masih terbuka kemungkinan untuk munculnya kebenaran. Nah, kan itu hebat sekali itu. Jadi jamaah rahimakumullah, sekali lagi prinsip yang harus kita munculkan adalah prinsip saling menyayangi, prinsip saling menghargai, prinsip saling mencintai terhadap sesama, prinsip kedamaian. Bukankah Islam itu terbentuk dari kalimat salam yang artinya damai, kan gitu. Jadi jamaah rahimakumullah, untuk kita bisa meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita coba sedini mungkin dari diri kita sendiri. Ini nasihat untuk diri kita sendiri. Kita harus lebih sering melihat ke dalam diri kita. Kita jangan terlalu sibuk melihat ke depan, melihat orang lain. Kita harus lebih sibuk untuk melihat diri kita. Seperti apa saya, bagaimana kapasitas saya kemudian untuk ngomong, untuk memberi nasihat, sampai menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Jadi semakin kita melihat ke dalam, kita akan semakin menemukan diri kita. Oh ternyata ya Allah, selama ini saya egois sekali, selama ini saya sering merasa paling benar, selama ini saya sering merasa paling hebat, paling soleh, paling khusyuk, kan gitu. Perasaan-perasaan yang sering muncul itu. Dan jangan lupa, kalau dalam kerangka Al-Ghazali dalam Al-Kashf wa Tabyin, ini bisa menjadi minal maghrurun, bisa menjadi bagian dari ketertipuan kita. Kita tertipu selama ini. Oh ternyata selama ini yang ibadah kita yang begitu luar biasa, rajin sholat, tahajud gak pernah ketinggalan, tadarus Al-Quran tiap hari, infak, zakat, kok kemudian muncul dalam hati kita, nih lihat, aku ini orang yang paling dermawan, saya ini orang yang paling khusyuk dalam sholatnya, saya ini orang yang paling soleh, saya ini orang yang paling baik. Rasa paling inilah yang, jangan salah, itu adalah ketertipuan kita.
Kita tertipu oleh syaitan. Kita tertipu oleh tipu daya syaitan. Oleh karena itu, maka jamaah rahimakumullah, ketika kita semakin sering melihat ke dalam, terus lihat ke dalam, man arafa nafsahu, kita terus membaca diri kita sendiri, maka insya Allah sedikit demi sedikit kita akan menemukan, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Maka salah satu alat praktis yang bisa kita lakukan adalah dengan kita lebih sering mentafakuri diri kita. Kita tafakur, introspeksi diri, membaca, tafakur, berpikir. Nah, tentu tafakur tidak dengan cara kita ucapkan kepada orang lain. Tafakur itu adalah kita dengan berdialog dengan diri kita, dengan jiwa kita, dengan realita kita faktual yang selama ini muncul seperti apa, kemudian kita pertemukan dengan ajaran-ajaran yang seharusnya. Insya Allah jamaah rahimakumullah, dengan upaya kita sedikit demi sedikit, ya, dengan pengetahuan-pengetahuan kita yang kita cari, yang kita terima dari berbagai macam sumber, mudah-mudahan ini bisa semakin menjadikan diri kita berkualitas, dan insya Allah tentu kita akan mampu menjadi orang, menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abah Sopyan pergi ke Marga Asih untuk membeli obat karena kamari sakit gitu. Cukup sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.